Selamat datang kembali di Rest in Peace, masih bersama saya Agan Fadli. Di episode seputar horor kali ini, kita akan membahas tentang 5 simbol Illuminati yang wajib diketahui. Sebelum menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya agar mendapatkan update video horor terbaru dari channel Rest in Peace. Dan silahkan disimak videonya, and welcome to my world. Yang pertama, simbol mata satu, the all-seeing eye. Mungkin dari Aganan Sista sudah tidak asing lagi dengan simbol yang satu ini. The all-seeing eye atau simbol mata satu merupakan simbol unggulan yang paling dikenal luas dari kelompok rahasia Illuminati. Disebutkan bahwa simbol all-seeing eye ini mewakili mata Lucifer, yang dimana mata tersebut dapat melihat dan mengawasi anteknya yang diwakili oleh batu piramida. Dan dalam sejarah Mesir kuno, mata satu diibaratkan menjadi mata Tuhan alias mata Tuhan yang dapat melihat segalanya. Dan simbol sebuah mata yang dikelilingi oleh pancaran cahaya atau gloria dan biasanya dikelilingi segitiga. Bahkan, Raja Fir'aun dan turunannya dari Mesir menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan pada masa kini, simbol mata satu ini banyak dipakai oleh para penganutnya sebagai simbol perusahaan-perusahaan, kode tangan oleh artis terkenal, dan juga banyak dalam acara televisi. Contohnya seperti dalam film kartun hingga film Hollywood. Yang kedua, simbol piramida. Bentuk piramida dipakai Illuminati pada masa lalu yang diwakili oleh batu-batu yang disusun bertumpuk yang berbentuk piramida, yang dimana batu-batu tersebut memaknai kesakralan bangunan piramida tersebut. Dan kaitannya dengan Illuminati, yaitu kehadiran piramida biasanya mewakili struktur tingkatan Illuminati dari atas hingga ke bawah. Dan ada 13 tingkatan piramida yang mewakili 13 keturunan sedarah Illuminati yang secara kolektif menguasai bumi ini. Teori ini telah menjadi lebih utama menyusul maraknya gerakan Occupy Wall Street yang menyebutkan bahwa orang yang menguasai dunia ini tidak lebih dari 1%. Adapun menurut informasi yang lain, piramida dibangun oleh penganut pagan dan penyembah berhala serta penganut satanisme, termasuk para penyihir pada masa lalu. Dan pada masa modern ini, simbol piramida yang paling terkenal yaitu terdapat pada bagian belakang lambang uang kertas $1 Amerika Serikat. Selain itu juga simbol bangunan piramida juga dibuat di banyak gedung-gedung dan monumen. Yang ketiga, simbol burung hantu. Burung hantu atau dalam mitologi suku Indian dan suku di Afrika merupakan lambang dari kematian. Kaitannya dengan Illuminati, yaitu dalam The Bohemian Grove, yaitu sebuah perkemahan elit yang eksklusif yang memiliki sebuah patung burung hantu pada logonya, yang dimana dalam perkumpulan tersebut pernah diadakan rapat perencanaan untuk proyek Manhattan yang sangat rahasia. Dan juga dikabarkan, di tempat ini juga Richard Nixon dan Ronald Reagan bersepakat akan mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. Sedangkan dalam beberapa legenda suku-suku lain, burung hantu berhubungan dengan roh-roh orang yang sudah mati. Terkadang juga, burung hantu dikatakan sebagai pembawa pesan dari kubur atau memberikan peringatan supernatural untuk orang-orang yang telah melanggar aturan dan dianggap tabu. Namun bagi beberapa suku Indian, burung hantu dianggap sebagai simbol perlindungan dari bahaya yang ditulis dari alam gaib. Mereka juga menggunakan simbol burung hantu sebagai simbol status yang sangat tinggi dari para pemimpin spiritual mereka. Sedangkan Illuminati, sosok burung hantu dipakai sebagai simbol Minerva, yaitu wujud dewi kebijaksanaan yang tercerahkan, dan melihat diri mereka yaitu para Illuminatis sebagai penguasa yang bijaksana di muka bumi ini. Simbol burung hantu juga terdapat di mata uang $1 Amerika Serikat yang digambar sangat kecil dan diletakkan sangat tersembunyi di sebelah kanan atas mata uang itu. Yang keempat, simbol pentagram. Pentagram atau dikenal sebagai Sigil of Baphomet adalah sebuah lambang yang digambar dengan 5 garis lurus. Pentagram digunakan secara simbolis pada masa Yunani kuno dan Babilonia. Pentagram dihubungkan dengan dunia sihir
dan banyak orang yang mempunyai kepercayaan paganisme mengenakan kalung berbentuk pentagram. Nama Baphomet sendiri pertama kali muncul sebagai idola kaum pagan dalam transkrip persidangan ksatria temporal oleh Inkuisisi. Pentagram awalnya adalah pesona perlindungan terhadap setan, kemudian menjadi pentagram terbalik yang memiliki makna tersendiri sebagai tanda kejahatan. Sejarah pentagram kemudian disimbolkan seakan-akan gambar itu sebagai sosok penampilan sebuah bintang. Pada masa kini, beberapa negara menggunakan lambang pentagram sebagai perwujudan bintang di dalam bendera-bendera negara mereka. Dan simbol pentagram ini sering digunakan oleh para Illuminati dalam melakukan hal praktek ilmu hitam yang mereka anut. Dan dari sejak dulu kala hingga kini, pentagram masih sering digunakan sebagai simbol mistis dan magis serta lambang setan atau Lucifer. Yang kelima, simbol api. Api merupakan simbol keabadian, dan dalam mitologi Yunani, api dicuri oleh Prometheus, yaitu salah satu penguasa bumi sebelum para dewa Olympus. Dan kaitannya simbol api dengan Illuminati. Seorang peneliti Illuminati yang bernama Dr. Stan mengklaim bahwa patung Liberty adalah dewi pagan Semiramis dari Babylon, dan juga sebagai simbol perusak dan pelacuran. Jadi, pada kenyataannya, patung Liberty bukanlah patung yang memiliki moto tanah kebebasan atau the land of the free yang selama ini dipropagandakan. Dan fakta sebenarnya, patung Liberty berasal dari Ordo Illuminati di Paris, Prancis, yang dihadiahkan kepada Ordo Amerika Serikat, khususnya Ordo di New York, sebagai hadiah perlambangan bahwa mereka telah berhasil menjadi penguasa di kota megapolitan itu. Sinar cahaya pada mahkota patung Liberty adalah simbol matahari atau pencerahan yang mempresentasikan Lucifer. Dalam sejarah manusia, api pernah dianggap sebagai dewa, bahkan disembah oleh kaum Majusi, juga kaum Satanisme penyembah api. Karena iblis terbuat dari api dan menganggap bahwa api adalah Tuhan bagi mereka. Pada masa kini, simbol api masih digunakan oleh beberapa agama dan kepercayaan Luciferian sebagai lambang ritual dari wujud api. Dan pada acara olahraga pun, api masih dipakai sebagai obor olimpiade atau lomba olahraga lokal di banyak negara. Bahkan, kaum Satanisme masih menggunakan api unggun dalam ritual rahasianya hingga saat ini. Api dalam kelompok Illuminati adalah perwujudan atau simbol sebagai api abadi, yaitu simbol kuat dari pencerahan. Maka dari itu, hal inilah yang memunculkan istilah kelompok elit rahasia ini, Illuminati, yang bisa diartikan sebagai sang pencerah. Hingga kini simbol api masih banyak dipakai sebagai logo ataupun lambang perusahaan-perusahaan milik kaum Illuminati, sebagai simbol semangat atau pemberi pencerahan yang sebenarnya. Dan bagaimana dengan Tugu Monas yang ada di Indonesia? Karena Monas juga melambangkan simbol api yang menyala. Dan apakah monumen tersebut ada kaitannya dengan Illuminati? Saya sendiri masih belum menemukan informasi terkait Tugu bangunan Monas ini, apakah memang ada kaitannya dengan Illuminati atau tidak. Karena menurut sejarahnya, Monas ini didirikan untuk mengenang pahlawan dan perjuangan rakyat Indonesia. Dan pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Namun ada suatu hal yang menarik dari pembangunan Tugu Monas ini, yaitu ada berita yang menyebutkan bahwa Presiden Soekarno terinspirasi membuat Tugu Monas ini dari bangunan obelis yang ada di Prancis. Dan ternyata menurut beberapa informasi yang beredar, bangunan obelisk ini juga merupakan salah satu simbol yang digunakan oleh Illuminati. Namun saya tidak akan bahas bangunan obelisk ini dalam video kali ini, dan mungkin kita akan bahas nanti dalam part kedua. Dan itulah pembahasan tentang 5 simbol Illuminati yang wajib diketahui. Jangan lupa like and share jika Ganansista suka dengan video ini. Tonton juga video-video horor lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan selamat bermimpi buruk.